Borok AA Gym dibongkar sang anak, karma Ahok nyata adanya dan pasti. Ditulis oleh Jaya Wijaya di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Penulis tidak pernah memaksa siapapun untuk percaya pada karma. Tapi kalau mau membantah soal karma, minimal pelajari dulu apa itu karma dan bagaimana konsep karma. Banyak yang menyangka penulis mendewakan Ahok karena sebuah frasa karma Ahok. Padahal frasa tersebut artinya biasa saja, yaitu karma yang didapat seseorang karena zolim kepada Ahok. Kalau orang tersebut zolim sama Ibu Veronica, maka namanya karma Veronica. Bahkan kalau ada yang zolim terhadap Rocky Gerung, orang tersebut akan mendapat karma Rocky Gerung. Jadi jangan salah, Ahok sekalipun bisa kena karma kalau dia zolim terhadap orang lain. Jadi penulis bukan mendewakan Ahok, tapi memang itulah konsep karma. Cuma masalahnya yang menentukan zolim atau tidak bukan manusia. Contoh, Bibip bisa teriak-teriak dizolimi Jokowi. Tapi kalau Tuhan menilai Bibiplah yang zolim kepada Jokowi, maka Bibiplah yang akan mendapat karma Jokowi. Untuk kasus Ahok sudah terbuktikan, semua yang menzalimi Ahok dipermalukan satu persatu. Ini bukan tanpa dasar logika, tapi berdasarkan hukum peluang. Misal, ada 12 orang yang zalim terhadap Ahok dipermalukan. Maka peluang untuk semuanya terjadi adalah 1:2. Silakan totalkan sendiri jumlahnya. Dengan peluang sekecil itu, tentu bukanlah sesuatu kebetulan semua itu terjadi kecuali ada konspirasi alam semesta. Itulah yang disebut karma. Apakah termasuk Pak Ma'ruf Amin? Iya, termasuk, karena beliau juga sudah dipermalukan oleh kadrun, lalu gagal dalam wisata syariah, bahkan oleh sesama pengurus MUI dijuluki Kakek Sugiono. Tapi kan beliau jadi wakil presiden. Iya, wajar karena Ahok bilangnya kan dipermalukan, bukan bilang tidak akan jadi wakil presiden. Justru itu bukti bahwa Ahok masih memiliki hati. Coba kalau doanya kayak Bibip, wah, tidak bisa dibayangkan apa yang akan menimpa Pak Ma'ruf Amin. Tapi perlu diingat kalau Pak Ma'ruf Amin sudah menyesali perbuatannya. Sekarang bagaimana dengan AA Gym? Jelas beliau juga mendapatkan karma Ahok dengan dibongkar boroknya oleh anaknya sendiri. Bayangkan yang bongkar borok anaknya loh, alias sumber A1. Mungkin ada yang berkata, itu kan kesalahan AA Gym sendiri. Apa itu menentang konsep karma? Jelas tidak, segala yang dilakukan AA Gym dan kisruh rumah tangganya adalah bagian dari perjalanan menuju karma yang sudah menunggu AA Gym di perjalanan hidupnya. Bahkan menurut anaknya, segala masalah keluarga sudah diupayakan secara baik-baik, bahkan dengan memanggil ulama lain. Apakah ini bukan karma? Masalah keluarga pasti ada jalan keluarnya, tapi kalau sudah dengan cara baik-baik masih tidak mempan, maka penulis jadi ingat Fir'aun yang hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Semakin menguatkan kalau semua yang terjadi dalam hidup AA Gym bukan sebuah kebetulan, tapi konspirasi alam semesta yang berujung pada sebuah karma. Berikut penuturan anaknya. Bicara baik sudah, diskusi sudah, debat sudah, bicara dalil sudah, bicara qaul ulama sudah, kata Gaza. Terus saya harus diam. Anda pikir saya layak diam ketika ibu saya diperlakukan demikian? Lalu saya biarkan ayah saya begitu saja? Katanya. Menurut penulis ini sih sangat keterlaluan kalau anak sampai turun tangan ikut membereskan masalah keluarga hingga meminta bantuan pengacara dan ulama, maka ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga tersebut. AA Gym seolah lupa, jagalah hati, jangan kau kawin lagi, kau nodai. Lalu bagaimana jawaban AA Gym setelah dipermalukan sang anak? Berikut jawaban dari AA Gym. Ini adalah istri yang sudah 19 tahun mendampingi saya, sudah 7 kali turun mesin, melahirkan. Katanya, AA zalim kepada istri. Saya tanya, siapa yang lebih mencintai istri saya selain saya suaminya? Pada sok tahu, kata AA Gym. Kalau yang berkata orang lain maka bisa disebut sok tahu, tapi kalau yang berkata adalah anak sendiri alias info A1, maka itu namanya bukan sok tahu. Kalau perlakuan kasar yang dilakukan AA Gym terhadap sang istri disebut cinta sampai datang ke pernikahan anak saja ditanyain, maka bagaimana yang disebut dengan benci? Mungkin penggal leher seperti yang di Perancis kali ya, mengerikan sekali. Dan lagi kenapa sih senang sekali mengibaratkan wanita seperti benda, katanya memuliakan wanita kalau ceramah. Setelah dulu menganggap wanita sebagai pintu emergency exit, sekarang menamakan wanita dengan mesin. Sebagai ulama apa tidak bisa mengambil kata-kata yang enak didengar gitu? Sudahlah, intinya kita dapat pelajaran kalau jagalah hati jangan kau nodai, berlaku buat semua orang, termasuk ulama, AA Gym, bahkan Ahok sekalipun. Jadi tidak ada itu penulis mendewakan Ahok.
Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa. Demokrat ciut, bantah Mahfud soal obral tanah ke asing, tapi data tak bisa bohong. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metropolitik. Mahfud menyebut pemerintahan Joko Widodo tidak pernah mengobral tanah ke asing. Menurut Mahfud, hal itu terjadi di pemerintahan 2004-2014 yang tidak lain saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berkuasa. Partai Demokrat langsung bereaksi menyikapi tuduhan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Menanggapi pernyataan Mahfud, Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen DPP Partai Demokrat, Irwan menilai Mahfud MD mencari kesalahan dan noda pemerintahan sebelumnya untuk menutupi keburukan kinerjanya. Bahkan, ia juga mengungkapkan bahwasanya Mahfud tidak bisa membedakan antara HPH atau hak produksi hutan dan HGU atau hak guna usaha. Dia menjelaskan HPH merupakan pemberian izin di kawasan hutan dan bukan penguasaan atas ranah di areal penggunaan lain. Oleh karena itu, legislator asal Kalimantan Timur itu mengaku heran jika Mahfud MD bicara mengalihkan tanah kepada asing saat pemerintahan Jokowi, tapi membahas pemberian HPH di masa itu. Ia juga kebakaran jenggot ketika Mahfud MD tidak terus-terusan membahas pemerintahan sebelumnya. Hal ini semakin terlihat kepanikannya dan mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi kerjanya hanya mencari kesalahan pemerintahan sebelumnya. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga merilis tentang data perkembangan izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH dan pelepasan kawasan hutan. Data yang dirilis adalah data IPPKH dan pelepasan kawasan hutan sejak tahun 1985 hingga tahun 2020 atau sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo. Sebagai informasi, IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Izin IPPKH bisa diberikan pemerintah untuk keperluan tambang maupun non-tambang, antara lain keperluan lahan jalan tol, jalan umum, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, migas, dan geotermal. Di era Presiden Soeharto sepanjang tahun 1984 sampai tahun 1998 jumlah IPPKH yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru yang diseluas 66.251 hektar. Rinciannya 53.010 hektar untuk peruntukan tambang dan non-tambang seluas 13.241 hektar. Kemudian di tahun 1998 hingga 1999 atau di era Presiden B.J. Habibie, jumlah IPPKH yang diterbitkan yakni seluas 22.126 hektar dengan rincian 21.196 hektar untuk kebutuhan tambang dan 930 hektar untuk non-tambang. Di era Presiden Abdurrahman Wahid, jumlah IPPKH yang dikeluarkan pemerintah adalah yakni seluas 33.539 hektar yang meliputi 32.110 hektar sebagai peruntukan tambang dan 1.429 hektar sebagai area non-tambang. Saat Presiden Megawati Soekarno Putri, luasan IPPKH menurun, yakni seluas 13.701 hektar dengan rincian 1.473 hektar sebagai area tambang dan 12.228 hektar sebagai area non-tambang. Jumlah IPPKH melonjak di dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan luas mencapai 322.169 hektar yang meliputi peruntukan tambang 305.070 hektar dan 17.097 hektar sebagai kawasan non-tambang atau yang terbesar dibandingkan 5 presiden Indonesia lainnya. Terakhir di era Presiden Joko Widodo, jumlah IPPKH yang diterbitkan pemerintah yakni seluas 131.516 hektar dengan rincian 117.106 hektar untuk area tambang dan 14.410 hektar untuk kawasan non-tambang. Dari sini sudah bisa disimpulkan bahwa dalam izin pinjam pakai kawasan hutan dari pemerintahan sebelumnya juga tidak sesignifikan pada pemerintahan SBY. Bisa kita lihat, jumlah IPPKH pada pemerintahan SBY mencapai 322.167 hektar melebihi IPPKH Presiden senior di atas dia. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.